Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Anastasia Violeta Winarto dengan NRP 1303201195 dari KPG Mata Kuliah Komunikasi Bisnis akan mempresentasikan mengenai menuju Indonesia Sehat dengan vaksin COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2. Yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini dapat menimbulkan gejala pernapasan akut, dengan 3 gejala umum yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Virus ini dapat menular dengan sangat cepat melalui kontak erat dan droplet dari percikan cairan pada saat bersin dan batuk. Untuk menekan penularan virus corona, kita melakukan protokol kesehatan seperti physical distancing, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga dapat menekan penularan virus corona dengan vaksin. Namun, mungkin masih ada yang belum tahu mengenai vaksin itu sendiri. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut. Sedangkan pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu tersebut dinamakan dengan vaksinasi. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 akan merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh yang dinamakan dengan antibodi. Antibodi ini akan bertahan cukup lama dan akan melawan antigen dari patogen COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, manfaat COVID-19. Yang pertama ada mengurangi penularan COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Apabila seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Yang ketiga, mendorong terbentuknya herd immunity. Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi dan kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung, yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi seperti bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu. Menurut penelitian, kondisi tersebut hanya dapat tercapai ketika minimal 70% penduduk dalam negara harus sudah divaksin. Dan yang keempat, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik dalam melawan COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pun akan bisa kembali normal dan kembali seperti semula. Jenis vaksin COVID-19. Yang pertama ada Oxford AstraZeneca, yang kedua ada Moderna, yang ketiga ada Pfizer-BioNTech, yang keempat ada Merah Putih Bio Farma, yang kelima ada Sinopharm, yang keenam ada Sinovac, dan yang ketujuh ada Novavax. Lalu, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai vaksin COVID-19. Yang pertama, apa vaksin COVID-19 adalah obat? Jawabannya bukan obat, karena vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari penularan COVID-19. Namun setelah divaksin, kita tetap harus melakukan upaya perlindungan dengan disiplin 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Yang kedua, apakah vaksin COVID-19 aman atau tidak? Jawabannya adalah aman, karena telah melalui pengujian yang ketat dalam uji klinis. Yang ketiga, apa setelah divaksin akan menimbulkan efek samping? Jawabannya, secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam.
namun pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping yang dapat timbul seperti pusing, mual, demam, nyeri di tempat suntikan, nyeri otot, nyeri sendi, dan kelelahan. Dan pertanyaan terakhir, seberapa ampuh vaksin COVID-19 melindungi dari penularan? Pemerintah menargetkan setidaknya 60% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin COVID-19. Hal ini dilakukan agar mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Bagaimana sih mekanisme pendaftaran vaksinasi COVID-19? Pendaftarannya bisa melalui 3 cara. Yang pertama, melalui layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Langkahnya, 1. Daftar lewat situs www.kemkes.go.id, sehatnegriku.kemkes.go.id, www.covid19.go.id. 2. Klik link yang tersedia pada situs, lalu isi data. Pengisian data ini dapat dibantu oleh keluarga atau kepala RT/RW setempat. Yang ketiga, setelah data masuk, Dinkes akan menginformasikan jadwal serta lokasi pelayanan vaksinasi. Lalu, cara kedua adalah melalui program vaksinasi massal. 1. Organisasi atau instansi dapat bekerja sama dengan Kemenkes atau Dinkes untuk melakukan vaksinasi massal untuk peserta lanjut usia. 2. Organisasi atau instansi yang sudah menjalin kerjasama akan menentukan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi kepada para peserta. Lalu cara ketiga, terdapat 6 layanan resmi Kemenkes untuk registrasi vaksinasi COVID-19. Yang pertama, bisa melalui WhatsApp bit.ly/vaksincovidri. 2. Bisa melalui SMS Blast Peduli COVID. Yang ketiga, bisa melalui website pedulilindungi.id. Yang keempat, bisa melalui email vaksin@pedulilindungi.id. Yang kelima, bisa melalui call atau UMB bintang 119 pagar. Dan yang keenam, bisa melalui hotline vaksinasi COVID-19. Bagaimana sih alur pelayanan vaksinasi COVID-19? Yang pertama, di meja 1 akan dilakukan pendaftaran dan verifikasi data. Para petugas akan memanggil sasaran penerima vaksinasi sesuai dengan nomor urutan kedatangan dan memastikan para penerima vaksin menunjukkan nomor etiket atau KTP untuk diverifikasi sesuai dengan tanggal pelayanan vaksinasi yang telah ditentukan. Lalu, verifikasi data dilakukan dengan menggunakan aplikasi pada komputer, laptop, HP, atau secara manual dengan menggunakan daftar data sasaran. Lalu, di meja 2 akan dilakukan screening. Para petugas kesehatan akan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti pemeriksaan suhu tubuh dan tekanan darah. Setelah pemeriksaan, selanjutnya data screening akan diinput petugas. Berdasarkan data yang diinput, akan keluar rekomendasi hasil apakah sasaran penerima bisa lanjut vaksinasi atau tidak, atau harus ditunda. Sasaran yang sehat akan diminta lanjut ke meja 3. Di meja 3 akan dilakukan pelaksanaan vaksinasi. Untuk vaksin multidosis, petugas menuliskan tanggal dan jam dibukanya vial vaksin dengan menggunakan pulpoint atau spidol pada label vial vaksin. Petugas akan memberikan vaksinasi secara intramuskular sesuai dengan prinsip penyuntikan aman, lalu petugas akan menuliskan nama, NIK, nama vaksin, dan nomor batch vaksin pada sebuah memo, di mana memo ini akan diberikan kepada sasaran penerima untuk diserahkan kepada petugas di meja 4. Pada meja 4 akan dilakukan pencatatan hasil vaksinasi. Petugas akan mempersilahkan sasaran untuk menunggu selama 30 menit sebagai antisipasi bila ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nantinya, penerima vaksin akan diberikan kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan COVID-19. Jadi, ayo kita dukung gerakan vaksin COVID-19 dengan berani divaksin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.